Halo Sobat Corong ID. Kawasan Laut China Selatan mulai memanas beberapa waktu belakangan ini. Negara-negara di kawasan tersebut, termasuk Filipina dan Malaysia, selalu berhadapan dengan China. Sadar negaranya jadi momok negara lain di kawasan, akhirnya Bapak Jinping pun buka suaranya. Di mana dia mengatakan kepada para pemimpin ASEAN, bahwa China tidak akan menindas tetangganya yang lebih kecil. Namun, sebaliknya, China akan bekerja sama dengan ASEAN untuk menghilangkan gangguan. Nah bos, apakah perkataan pihak China bisa kita pegang? Memang jika kita lihat kedikdayaan militer China saat ini memang tak bisa diragukan lagi. Bahkan, Global Firepower menempatkan kekuatan militer dan armada tempur China di posisi ketiga di dunia. Maka dari itu, China tak akan mengintimidasi negara yang lebih kecil, karena memang militer China hanya bersaing ketat dengan karibnya Rusia, dan musuh bebuyutannya yakni Amerika Serikat. Sahabat sekalian, bila kita tarik lebih rinci, armada tempur laut milik Angkatan Laut China ternyata menjadi yang terbesar di dunia. Sehingga tak aneh, jika Angkatan Laut China suka cari gara-gara dengan memasuki zona ekonomi eksklusif berbagai negara, termasuk Indonesia, lebih tepatnya untuk kawasan Laut Natuna Utara. Nah, tentu keberanian Angkatan Laut China untuk mengganggu berbagai negara ini, jelas karena didukung dengan adanya armada tempur laut yang memadai. Pasalnya dengan memiliki armada tempur laut yang memadai, membuat Angkatan Laut China bisa dengan mudah melibas abis berbagai serangan lawan di lautan. Dengan menyematkan predikat sebagai pemilik armada tempur laut terbesar di dunia, bisa dikatakan, ini adalah hasil dari keseriusan mereka selama ini dalam memodernisasi alutsistanya. Kita ambil contoh saja, seperti kehadiran kapal selam China yang menunjukkan jika Beijing sangat serius dalam meningkatkan kekuatan tempur angkatan laut miliknya. Bahkan, kapal selam milik Angkatan Laut China merupakan yang terbanyak di dunia. Bukan hanya itu saja, karena Angkatan Laut China juga memiliki sekitar 50 unit kapal penghancur, yang siap meluluhlantakkan kapal perang lawan, dan masih banyak lagi. Nah, sahabat sekalian, dengan rentang wilayah laut yang luas, tak mengherankan jika Angkatan Laut China juga memiliki kapal patroli yang memadai. Di mana Angkatan Laut China setidaknya memiliki 123 unit kapal patroli yang siap memantau lautan Beijing. Jadi, dengan banyaknya armada tempur yang dimiliki oleh Angkatan Laut China, tak mengherankan jika Beijing berani mengusik negara lain bos. Nah sahabat sekalian, meskipun memang China tak memiliki tujuan untuk mengganggu negara yang lebih kecil dari negaranya. Namun, baru-baru ini Panglima TNI, yakni Jenderal Andika Perkasa justru menyoroti apa yang terjadi di perbatasan bagian utara Indonesia, tepatnya di Laut China Selatan. Kabarnya, jika di sana akan terjadi ancaman serius, yang membuatnya langsung tancap gas, perkuat pertahanan Indonesia di kawasan tersebut. Jelas, hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan atas gangguan di Laut Natuna, yang menjadi jalan masuk menuju Laut China Selatan. Dengan kenekatan kapal-kapal asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin, telah menjadi catatan besar bagi Jenderal Andika Perkasa, hingga tak mau terlena di beberapa titik perbatasan Indonesia. Bahkan, kini sejumlah pejabat terkait telah membuat kesepakatan, untuk membantu menghadapi berbagai tipe gangguan yang muncul di masa depan. Bukan hanya itu saja, karena pemerintah juga akan lebih memperhatikan keadaan warga sekitar Natuna, termasuk soal sosial ekonomi di sana. Apalagi kalau bukan untuk mendemonstrasikan, jika Indonesia tetap berkomitmen menangani wilayah perbatasan, terutama di pulau-pulau kecil terluar Indonesia. Pasalnya, jika aktivitas ekonomi di Laut Natuna terus ditekan, maka integritas kita juga akan tetap dipertahankan di sana. Karena kini Beijing bukan lagi mengganggu negara lain dengan kekuatan militernya saja, namun juga tengah melancarkan sejumlah aktivitas ilegal mengenai gas dan minyak, itu yang harus kita waspadai. Nah, jadi, bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan tulis komentarmu di bawah, dan sekian dari admin, terima kasih.